Assalamualaikum sahabat akhir zaman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Imam Al-Mahdi adalah fenomena yang paling sering disebutkan dalam kajian tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang berkenaan dengan munculnya Al-Mahdi ada sejumlah 50-an hadis. Sebahagian besar sahih, hasan, tetapi ada juga yang dhaif atau lemah. Hadis mengenai Al-Mahdi juga ada yang tercampur dalam kisahnya riwayat yang jelek dan ada yang berbobot. Hal ini disebabkan karena, pertama, keterkaitannya dengan fitnah dan pertempuran akhir zaman. Kedua, keterkaitannya dengan keutamaan dan juru selamat yang dibanggakan dari kalangan Syiah. Ketiga, sehubungan erat dengan janji keselamatan untuk umat Islam. Al-Mahdi adalah pria yang saleh, termasuk keturunan dari cucu Nabi Al-Hasan menurut pendapat mayoritas ulama. Allah akan mengeluarkannya pada akhir zaman, di saat tersebar luasnya kezaliman di muka bumi. Ada beberapa ulama terkenal yang mengingkari keluarnya Al-Mahdi di akhir zaman. Hasan Al-Basri dan Mujahid, keduanya berpendapat Al-Mahdi adalah Isa, tetapi mereka berdasarkan dalil yang lemah. Ibnu Khaldun mengatakan sanad-sanad hadisnya banyak yang rusak kecuali sedikit saja. Seharusnya sedikit hadis yang sahih sudah cukup untuk menetapkan kebenaran Imam Al-Mahdi. Muhammad Ridha Rashid mengatakan, hadis tentang Al-Mahdi banyak syubhat dan kedua Syekh Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Padahal kedua Syekh ini tidak mendakwakan mengetahui semua hadis-hadis yang sahih. Sa'ad Muhammad Hasan mengatakan bahwa Al-Mahdi adalah keyakinan khayal akibat pengaruh agama Masehi, tetapi klaim ini tidak berdalil. Profesor Muhammad Abu Bayah dan banyak manusia di zaman ini mengatakan bahwa Al-Mahdi, Isa, bahkan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj hanyalah simbol, bukan makna sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa semua pejuang kebenaran adalah Al-Mahdi, semua kebatilan adalah Dajjal. Semua pergulatan antara kebenaran dan kebatilan adalah simbol Al-Mahdi dan Isa melawan Dajjal. Takwilan ini jelas kesalahannya, bahkan lebih keji daripada takwilan kelompok Batiniyah yang mengatakan bahwa inti syariat adalah batin, dalil-dalil zahir adalah kulitnya. Andai kata orang-orang yang menggunakan takwilan ini pada seluruh nas yang ada, tentu sudah tiada satu pun nas yang tersisa untuk difahami secara hakiki. Apa yang dikatakan tentang Al-Mahdi dan Isa dapat dikatakan terhadap Ibrahim dan Musa. Berikutnya mereka bisa mengatakan bahwa semua kisah-kisah para nabi itu tidak benar-benar terjadi secara nyata, melainkan kisah-kisah simbolis pertempuran kebenaran melawan kebatilan. Akhirnya mereka bisa mengatakan semua agama itu sama. Yang ada hanyalah agama kemanusiaan. Sungguh pemikiran yang keji. Kita dapat menolak syubhat ini dengan menyatakan bahwa yang pokok dalam perkataan itu adalah hakikat dan nyata, dan mengeluarkannya dari makna hakiki ke makna kiasan harus berdasarkan aturan dan syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Orang-orang yang menakwilkan tanda-tanda kiamat ini tidak disandarkan pada satu dalil pun, omongan tanpa makna. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, fenomena Al-Mahdi ini sudah sampai ke tingkat mutawatir. Banyak periwayatan yang melalui banyak jalur akan adanya seorang Ahlul Bait Nabi di akhir zaman yang akan mengadakan perbaikan terhadap umat Islam. Dari Ummi Salamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi termasuk anak keturunanku dari keturunan Fatimah. Al-Mahdi berasal dari keturunan Hasan, karena Hasan telah rela melepaskan kekhalifahan karena Allah dan untuk menghentikan pertumpahan darah kaum muslimin. Allah menggantinya dengan salah satu anak keturunannya sesuatu yang lebih utama, menduduki tampuk kekhalifahan yang adil pada akhir zaman. Berbeda dengan Al-Husain, ia ingin mendapatkannya dan berperang untuk mendapatkannya, maka ia tidak berhasil memperolehnya. Dikutip dari Ibnu Qayyim Al-Manar Al-Munif. Berbeda dengan kaum Syiah yang mengaku Al-Mahdi merupakan anak keturunan Al-Husain karena Husain pernah menikahi wanita Persia. Dari Ali, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu termasuk golongan kami Ahlul Bait. Allah memperbaikinya pada malam hari. Perbaikan di sini bukan untuk menghilangkan dan menyingkirkan kemaksiatan atau dosa-dosa besar, tetapi ini adalah persiapan Allah bagi Al-Mahdi untuk menegakkan kepemimpinan umat. Tidak cukup dengan kesalehan saja, tetapi memiliki semua kompetensi dan kapabilitas sebagai pemimpin untuk memperbaiki keadaan umat Islam.
Ciri Al-Mahdi yang dapat dikenali dengan mudah adalah dahinya yang lebar serta hidungnya yang mancung, dan ada kebengkokan pada bagian tengahnya. Fisik Al-Mahdi adalah campuran fisik kedua kakeknya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Yang mirip fisik kakeknya Ali adalah perutnya sedikit gendut dan dahinya bersinar terang. Dan yang mirip fisik kakeknya Nabi Muhammad adalah giginya yang renggang, tubuhnya tidak tinggi dan tidak pendek, alisnya tidak bergandengan, matanya yang lebar, kedua matanya yang hitam bagaikan bercelak, serta kedua pahanya yang kurus. Tanda menjelang kemunculan Imam Al-Mahdi. Pertama, zaman menjelang munculnya Al-Mahdi itu penuh dengan kezaliman yang merata di seluruh dunia. Kedua, Al-Mahdi muncul sesudah fitnah Duhaimah gelap gulita. Fitnah Duhaimah adalah fitnah menyeluruh, tidak menyisakan satu muslim pun kecuali dia menamparnya. Fitnah ini memisahkan antara orang beriman dan orang munafik. Fitnah ini fitnah terbesar yang terjadi di bumi sebelum datangnya fitnah Dajjal. Manusia akan sering menyebut Imam Mahdi sebelum kemunculannya, karena mereka mengetahui bahwa di dalam kemunculan Al-Mahdi terkandung keselamatan untuk mereka dari kezaliman yang dialami waktu itu. Di dalam Atsar Daif Abu Hurairah dalam Al-Fitan karya Nuaim mengatakan fitnah Duhaimah ini mengelilingi Syam, Irak, Arab dan terus bertahan selama 12 tahun. Ketiga, terbunuhnya jiwa yang suci. Hadis tentang ini adalah hadis marfu, sanadnya sampai kepada Nabi, bahwasanya Al-Mahdi itu tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, maka murkalah kepada mereka siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Lantas manusia datang untuk menjumpai Al-Mahdi. Sejumlah ulama akan mampu menentukan siapa yang dimaksud dengan pribadi ini melalui indikasi dan bukti yang kuat. Jika tidak ada gambaran tentang ini, niscaya hadis ini tidak ada manfaatnya buat umat Islam. Pembunuhan ini mengakibatkan turunnya siksa Allah atas orang yang bersekongkol untuk membunuhnya. Ini menunjukkan adanya siksaan Rabbani sebelum munculnya Imam Al-Mahdi. Keempat, gempa bumi dan peristiwa alam besar. Di dalam hadis mengatakan bahwa gempa bumi bukan peristiwa besar. Al-Mahdi muncul pada periode yang sama dengan terjadinya tanda besar kiamat. Banyak terjadi gempa dan kekacauan dan berbagai perkara besar seperti lemparan batu dari langit, tanda asap dukhon, pembenaman dalam tanah, serta paceklik dahsyat. Kelima, munculnya kelompok yang menang, Taifah Mansurah, kelompok yang muncul pada situasi jihad hingga datang Amrullah. Selalu ada satu kelompok umatku yang berperang di atas kebenaran, mereka menang terhadap siapa saja yang menentang mereka, sampai yang terakhir dari mereka memerangi Al-Masih Dajjal. Senantiasa ada kelompok di kalangan umatku yang menang di atas kebenaran, orang yang menelantarkan mereka tidak dapat memberi mereka bahaya, sampai datang perintah Allah, Amrullah, sedang mereka tetap dalam keadaan demikian itu. Amrullah menurut pendapat terkuat adalah keluarnya Al-Mahdi sebelum turunnya Isa, karena sesudah Isa tidak ada jihad lagi. Taifah Mansurah ini termasuk ulama, mujahid, para penuntut ilmu, pendakwah atau selain mereka yang siap mewujudkan kemenangan. Setiap kali simbol-simbol risalah Islam eksis, maka itu menjadi pengumuman sudah dekatnya kemunculan Al-Mahdi. Keenam, munculnya gunung emas dari sungai Eufrat. Akhir fitnah Duhaimah adalah munculnya gunung dari emas. 3 orang akan saling membunuh untuk memperebutkan harta kalian. Mereka semua adalah anak khalifah. Kemudian harta itu tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka. Lalu muncullah panji-panji hitam dari timur. Peperangan memperebutkan harta sungai Eufrat menjadi tanda persiapan Taifah Mansurah bergerak ke arah Ilya. Permulaan pergerakan untuk membaiat Al-Mahdi terjadi sesudah kematian seorang khalifah. Khalifah yang dimaksud dituturkan dalam bentuk nakirah, bukan dalam bentuk makrifat dengan alif lam al-khalifah. Ini berarti bukan khalifah untuk semua kaum muslimin, melainkan kerajaan yang ditegakkan dalam sistem warisan. Beberapa individu dari umat ini diberi petunjuk dari Allah untuk mencari dan mengenali Imam Mahdi di Mekah. Di dalam riwayat Ummu Salamah, mereka adalah penduduk Mekah, dan dalam riwayat lain adalah ulama dari penjuru dunia. Orang-orang yang membaiat Al-Mahdi di awal sama dengan seperti jumlah anggota perang Badar. Baiat ini disambut gembira di seluruh dunia. Pergerakan di Mekah ini diikuti oleh pergerakan pasukan dari Syam yang menunjukkan adanya penguasaan negara Syam atas jazirah Arab.
Mereka dibenamkan di gurun pasir Madinah sesudah Bir Ali sebelum mereka sampai ke Mekah dalam jarak sekitar 350 mil. Mendengar ini, orang-orang beriman dari Syam dan Irak langsung menuju ke Mekah untuk membayat Al-Mahdi. Inilah benih awal pasukan internasional Islam di akhir zaman. Pertempuran pertama pasukan Al-Mahdi adalah melawan pasukan pimpinan Quraisy yang paman dari ibunya berasal dari Bani Kalb. Pertempuran ini cukup dahsyat sehingga markas pasukan direncanakan untuk dipindahkan ke Syam. Di dalam hadis Nabi mengatakan, rugilah orang yang tidak ikut dalam pertempuran ini karena dapat harta ghanimah luar biasa. Pertempuran berikutnya dikenal dengan Ekspedisi Kalb, pertempuran antara pasukan Al-Mahdi dan pusat kekuatan di Syam. Lalu Al-Mahdi berkuasa dan memerintah di Damaskus. Di saat yang sama, pasukan Panji Hitam sampai ke negara tersebut dan bergabung. Hal ini tidak diterangkan dengan dalil yang jelas, hanya saja sejumlah indikasi dalam atsar sahabat menunjukkan peristiwa tersebut. Perjanjian damai terjadi antara pasukan Al-Mahdi dengan bangsa Romawi. Sebabnya adalah karena ada musuh bersama, persisnya berada di belakang pasukan Al-Mahdi di Damaskus. Kemungkinan di sini adalah Yahudi di Palestina atau Israel. Karena tidak disebut-sebut satu perang pun yang terjadi di wilayah dekat Damaskus kecuali hadis perang di Palestina, sehingga pemahamannya harus dibawa kepadanya. Disinilah Al-Mahdi berkuasa penuh di Syam dan mendirikan khilafah di Palestina. Setelah pulang dari perang aliansi, di perbukitan berumput di daerah Syam, pasukan Romawi berkhianat, sehingga terjadilah keributan dan beberapa pasukan Muslim yang terlatih perang menyerbu dan menawan pasukan Romawi tersisa. Kemudian pasukan Romawi mengumpulkan pasukan aliansi Eropa sebanyak 960.000 orang dalam waktu 9 bulan. Pasukan Romawi memiliki benteng pasukan di Himsa dalam Malhamah Uzma. Mereka mengajukan satu tuntutan sebelum perang. Mereka meminta pasukan Muslim menyerahkan orang Muslim terlatih perang yang menyerbu dan menawan Romawi sebelumnya, supaya Romawi bisa membunuh mereka. Romawi berkata, karena merekalah kami menghimpun pasukan besar. Pasukan Muslim menolak permintaan ini dan terbukalah pintu pertempuran besar. Kaum Muslimin memiliki benteng perlindungan di Gutah, pinggiran kota Damaskus. Nabi berkata dalam hadisnya, jika kalian disuruh memilih tempat tinggal di Syam, pilihlah kota bernama Damaskus. Ada tenda besar kaum Muslimin di Gutah. Kemungkinan adanya perpindahan lokasi pertempuran di Suriah. Di dalam hadis lain dikatakan, lokasi pertempuran berada di Dabik atau Amak, daerah Halb, Suriah saat ini. Pasukan Muslim akan menang dalam pertempuran ini, lalu maju membebaskan Konstantinopel. Jarak waktu antara perang Malhamah hingga pembebasan Konstantinopel berlangsung selama 6 tahun, lalu pasukan ini kembali ke Syam. Romawi di akhir zaman adalah aliansi Eropa, bukan Rusia atau Cina. Tidak ada kepentingan Al-Mahdi memerangi Cina dan Rusia. Pasukan Panji Hitam juga bergerak dari arah timur ke barat, menunjukkan di timur saat itu tidak ada musuh potensial. Yang mengatakan Romawi adalah Rusia itu hanyalah terpengaruh oleh pusat-pusat studi Injil Ortodok, yang ide-ide berbagai agama dicampur kajian strategi militer Armageddon dengan tujuan propaganda membohongi masyarakat supaya mengikuti strategi yang mereka inginkan. Banyak penulis menukil gagasan ini mentah-mentah tanpa meneliti kebenarannya. Sebagian umat terjatuh kepada pengunggulan Al-Mahdi karena dalam masa singkat bisa memperbaiki umat. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama. Islam menang terhadap seluruh agama yang ada. Hal ini terjadi di masa Al-Mahdi, bukan masa Nabi Muhammad. Allah menyandarkan kemenangan ini kepada Nabi Muhammad, keutamaan yang sebenarnya.